Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bersama berkumpul di mushola Baitul Muttaqin yang kita cintai ini, melaksanakan sholat besar dan dengan tarawih dan witir secara berjamaah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang dalam genggamannya lah segala urusan dan Ia memiliki kerajaan. Allah ciptakan kematian dan kehidupan dan sesuatu di antara keduanya untuk menguji kita, siapa di antara kita yang baik amal perbuatannya. Semoga apa yang telah kita lakukan seharian ini menjadi amal baik kita, karena Allah melalui Rasulullah menjanjikan ada dua kenikmatan orang yang berpuasa itu. Satu, ketika dia berbuka, dan yang kedua insya Allah ketika dia bertemu dengan Tuhan nanti. Bersalawat, seiring salam, mari sama-sama kita sajikan karena Nabi besar Muhammad SAW, yang karena beliau Allah ciptakan dunia ini, yang cinta dan rindunya kepada kita umat akhir zaman luar biasa. Kita umat akhir zaman dibanggakan oleh Rasulullah di depan para sahabat, dan kita dinyatakan sebagai ikhwannya Rasulullah, saudaranya Rasulullah. Karena apa? Karena kita tidak pernah berjumpa dengan Allah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Jarak kita hampir 15 abad jauhnya, tetapi kita masih mengikuti syariat beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kepada keluarga dan sahabat beliau dan kita umatnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah Isya dan Tahari yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bagian dari bulan pembelajaran, disebut sebagai bulannya tahdiyah. Maka di bulan ini kita melakukan proses pembelajaran yang luar biasa. Kembali kita membaca Al-Quran, kembali kita melihat bagaimana firman-firman Allah itu diungkapkan. Mari dalam waktu yang di kurang 10 menit ini kita coba lihat dalam Al-Quran di surat yang ke-23, surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Di ayat kedua dikatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan di ayat yang ketiga dikatakan walladzina hum anil lahwi mu'ridun, dan orang-orang yang ianya mencegah dirinya dari perbuatan yang sia-sia. Mari kita lihat konsep apa yang ada dalam agama kita tentang lahwa itu, perbuatan yang sia-sia. Dalam terminologi bahasa, perbuatan yang sia-sia itu diartikan sebagai perbuatan yang tidak memunculkan manfaat. Di sisi yang lain, perbuatan yang sia-sia itu juga dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak jelas kadarnya, baik kurang kadarnya atau lebih kadarnya. Dalam kehidupan kita, konsep yang kesia-siaan ini sering dinyatakan sebagai over, berlebihan. Pemerintah kita selalu saja menyatakan setiap menjelang Ramadan, dia menyatakan atau diumumkan oleh pemerintah, stok beras kita cukup, stok gula kita cukup, kemudian harga-harga meningkat, katanya begitu. Bahwa sebenarnya puasa ini menjaga atau mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menahan diri. Karena konsep Ramadan atau puasa yang hakiki itu adalah imsak, menahan. Tetapi banyak di antara kita yang kadang-kadang proses menahan itu membuat dia menjadi berlebihan. Ketika kita sahur, seakan-akan kita cukup makan sedikit saja, tetapi apa yang ada di atas meja kita cenderung lebih banyak dan lebih banyak variannya, ragamnya. Hal yang sama juga terjadi pada proses kita iftar, berbuka puasa. Padahal sebenarnya bahwa proses imsak tadi, menahan diri dari
makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu diakhiri dengan kita berbuka sesuatu yang sederhana saja untuk membatalkan puasa itu. Tapi apa yang terjadi? Begitu banyak hal yang ada di atas media itu memunculkan sesuatu yang berlebihan. Sayangnya yang berlebihan itu kan seharusnya dibagikan. Proses puasa ini adalah bagian dari pembelajaran kita untuk berbagi. Proses berbagi itu dikatakan bahwa orang yang membagikan atau berbagi terhadap orang yang berbuka itu pahalanya sama seperti orang yang berbuka tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Jadi luar biasa proses berbagi tadi. Tapi kecenderungannya kita banyak kesia-siaan. Contoh bukti kesia-siaan, lihatlah Bang Adi kita yang mengangkut sampahnya. Maka kita lihat sebagian sampah itu adalah sampah-sampah makanan. Sampah-sampah makanan yang berlebihan, yang dibuang. Ada nasi yang terbuang, ada kue yang terbuang, begitu. Jadi allazinahum anil laqwi muridun, yang mencegah dirinya dari perbuatan yang sia-sia, itu satu dari perbuatan. Kemudian yang kedua, yang juga dalam puasa ini adalah mencegah dirinya dari sia-sia dari sisi perkataannya. Maka dalam puasa ini kita cenderung untuk juga ikut puasa dalam berkata-kata. Cenderung kita sedikit dalam berkata-kata, sehingga kata-kata yang berlebihan itu tidak baik. Dalam konteks sosial, dalam konteks kita berhubungan secara masyarakat, kata lagwe itu atau laha itu atau perbuatan yang sia-sia itu dari perkataan adalah sesuatu perkataan yang awalnya baik, tapi karena dia dilakukan berlebihan, maka dia menjadi sia-sia. Sering dalam kehidupan kita sering bertanya, apa kabar hari ini? Baik. Kemudian dari mana? Baru dari pasar belanja. Kemudian bagaimana keadaan keluarga? Semuanya baik. Tiba-tiba ketika perkataan dan diskusi itu sudah habis bahan pertanyaannya, maka muncullah pertanyaan, kamu tahu nggak si ini? Siapa? Si itu melakukan ini, itu segala macam. Dan pada akhirnya itu memunculkan proses yang lara tadi, yang munculnya berdampak kepada perkataan yang sia-sia tadi. Dalam agama kita, konsep lara dan perbuatan yang sia-sia itu ada lanjutannya. Di Al-Quran disebutkan berkali-kali kesia-siaan itu diejawantahkan dengan kata wail, kata-kata celaka. Kenapa celaka? Karena ianya dalam bahasa para guru-guru kita dikatakan perbuatan itu kebaikan yang tidak pada tempatnya memunculkan kecelakaan, berlebih-lebihan dalam kekurangan. Jadi kalau dilihat dari sisi surat Wail, itu yang paling fenomenal adalah fawaidul lil muslimin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sholat itu kenapa celaka? Dilanjutkan dengan alazinahu an sholatihim sahun. Jadi ketika dia menjalankan sholatnya, dia nggak mengerti apa yang dijalankan dalam sholat itu. Tetapi wail yang lain juga, celaka yang lain juga itu ada dalam mutafifin, dalam takaran timbangan. Kaum Madian itu punya kebiasaan seperti itu. Nah, kebiasaan kita dalam konteks celaka yang sifatnya lara tadi itu adalah ketika kita menimbang untuk orang lain, kita cenderung menguranginya. Ketika kita menimbang untuk kita cenderung menambahkannya. Itu adalah sifat lain dalam konteks lara tadi. Jadi perbuatan kita dan perkataan kita yang memunculkan kelaraan itu, prosesnya adalah kita dianjurkan untuk mencegah. Jika kita mampu mencegahnya, maka kita termasuk kepada orang mukmin yang beruntung. Oleh sebab itu, puasa ini mengajarkan kepada kita untuk mencegah perbuatan yang larang tadi. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan tahajud sekalian, mengakhiri tausiah berkaitan dengan Ramadan ini, ada perkataan konsep dalam bahasa yang disebutkan dalam banyak literatur, tetapi ingin saya ungkapkan 4 hal saja. Dikatakan di sana adalah mediocre people, top people. Jadi orang-orang yang biasa itu omongannya adalah tentang manusia.
Jadi perkataan-perkataan kita itu tentang manusia. Jadi kalau kita lihat televisi yang dibahas itu adalah tentang manusia saja. Maka yang demikian itu tergolong dalam mediocre people, orang-orang yang biasa. Selanjutnya adalah good people talk even. Orang-orang yang baik itu yang dia bicarakan adalah peristiwa, kejadian. Sehingga pertanyaannya kapan, gimana, gitu ya. Kemudian itu yang dikembangkan dalam konsep good people tadi. Tapi di atas itu disebutkan better people talk idea. Orang-orang yang lebih baik itu yang dia bicarakan adalah ide tentang apa yang akan dilakukan, tentang masa depan, tentang segala sesuatu proses perbaikan. Tapi the best people inspire. Orang-orang yang baik itu, yang lebih baik atau yang sangat baik tadi, dia melakukan proses inspirasi. Ramadan ini adalah bagian dari kita menginspirasi diri kita. Begitu banyak kebaikan yang dimunculkan dalam bulan Ramadan. Setiap amalan kita berlipat ganda kebaikannya. Dan itu bagian kita melakukan inspirasi atau kita mengembangkan dia untuk membuat kita menjadi lebih maju lagi. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi tiba bagi kita semua. Ada nongwayu majmain. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.